kalau kita awam kan bilang saham itu judi lah, saham itu spekulasi dan sebagainya. Tapi dengan adanya keputusan dari MUI ya, Mas Adi ya. Jadi Ya, kan udah jelas, apalagi mungkin bagi teman-teman yang muslim, berarti kan udah clear bahwa eh, udah diputusin oleh MUI, berarti ya udah clear bahwa saham itu bukan judi. Gitu. Dan ya, tentunya bagi kita yang non muslim juga ini udah memperjelas bahwa saham ini instrumen investasi yang legal, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini salah satu clear. Dan tadi Mas Adi juga udah ceritain beberapa filter saham-saham syariah ya, yang disebut syariah kayak tadi menghindari praktik bisnis yang tidak halal ya, Mas Adi ya. Lalu ya, ada beberapa rasio-rasionya. Nah, sebenarnya menarik nih Mas Adi kalau bicara rasio, salah satunya kan hutang hutang ininya ya. Nggak boleh lebih hutang dari berbunga. 40 hutang berbunga. Oke, hutang berbunga nggak boleh lebih dari 45% ya. Betul. Oke. Oke, dan sebenarnya ini akan menarik teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya nih, Mas Adi mungkin nanti bisa tambahin ya. Karena sepengalaman aku nih Mas Adi, aku kan invest juga, selain trading kan invest juga. Dan mostly aku invest 100% emitennya selalu syariah. Jadi entah kenapa, seperti contoh filter tadi kan hutang berbunga nggak boleh 45% kan. Jadi secara nggak langsung emiten-emiten syariah juga filtering dari hutangnya kecil, teman-teman. Jadi kita bisa berinvestasi di perusahaan yang ya utangnya kecil, apalagi utang berbunga kan. Karena kan kita tahu mungkin utang berbunga itu kan bisa ngebebanin cost untuk pendapatan kita. Dan aku cerita nih Mas Adi, jadi apa namanya, setiap aku invest justru yang aku cek sama syariah semua gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Menurut Mas Adi gimana nih? Ya, jadi kalau misalkan kita belajar fundamental ya, saya kan juga Mhm. belajar dari juga itu tadi yang seperti saya bilang. Jadi saham syariah itu sebenarnya bukan cuma kriteria buat umat muslim aja sebenarnya. Walaupun pada dasarnya dibuat dari awal kan sesuai fatwa ya. Fatwa itu kan Mhm. untuk muslim yang masih ragu apakah invest ini benar apa enggak sih gitu kan. Mhm. Nah, kan kalau bagi saya pribadi itu sebenarnya filter syariah itu bisa dipakai buat semua orang, terutama yang investasi. Kenapa? Karena filternya itu terkait dengan hutang berbasis bunganya. Jadi Mhm. bukan secara keseluruhan ya, karena kan perusahaan itu kan berhutang itu ada yang hutang pihak ketiga tanpa Betul. bunga, ada yang hutang pihak ketiga yang berbunga. Nah, yang dihitung oleh syariah adalah hutang berbasis bunganya. Kenapa? Karena kalau misalkan hutangnya itu tidak berbunga, itu kan sebenarnya akadnya kan pasti ya mungkin bisa jadi minjem temennya gitu kan, atau minjem kalau di teman-teman ngelihat laporan keuangan biasanya sama anak perusahaannya gitu kan. Jadi yang ngutang itu anak perusahaannya sendiri gitu. Jadi ya Mhm. udah tuh perusahaan dia gitu. Tapi kalau Mhm. berbasis bunga itu biasanya berhubungan dengan pertama banking, yang kedua adalah pihak yang non bank tapi memberikan bunga. Ya biasanya dia akan naruh keterangannya itu di laporan keuangan. Jadi kalau Mhm. teman-teman belajar di laporan keuangan itu sudah tertera, jadi bukan hal yang disembunyikan gitu. Jadi wah ini kok tahu ada hutang berbasis bunga. Nah kebetulan kan memang di aplikasi kita di Hisa, teman-teman kalau misalkan belum download itu kita punya satu aplikasi Om Silent. Jadi Oke. uh, awalnya itu cuma berdasarkan gini, kita selalu ditanya di grup Telegram saham Mhm. syariah itu apa? Atau saham ini syariah apa enggak. Nah sedangkan Mhm. kapan kita menjawab itu nggak bisa setiap saat. Nah akhirnya Betul. kami buatkan satu landing page atau satu aplikasi untuk menjawab itu. Nah kami update juga terakhir itu tentang hutangnya. Jadi yang kita taruh itu Mhm. hutang bunga. Nah kalau misalkan hutang secara keseluruhan kan kalau nggak salah itu DER ya, kalau nggak salah ya, Mhm. Mhm. itu nggak boleh gede gitu. Tapi ada juga DER-nya gede karena tadi hutang relasi, hutang pihak ketiga. Mhm. Nah, kalau teman-teman baca di laporan keuangan itu biasanya ada di butir-butir yang lihat catatan nomor sekian. Nah, itu teman-teman harus cek apakah itu berbunga atau enggak. Nah, kalau berbunga dampaknya adalah ketika dia tidak membayar pokoknya atau enggak membayar hutangnya, itu otomatis kan akan berguling-gulung ya utangnya ya, Betul. dari bunga, dari pokoknya gitu. Nah, ini yang akan dihindari. Nah, contohnya apa? Contohnya salah satunya itu ada beberapa yang kemarin kita bahas ya. Saya agak lupa nanti coba kita cek lagi. Itu nanti
eh, penentuan kriteria saham syariah itu menggunakan laporan keuangan 2 periode sebelumnya, Om Sailan. Jadi kalau Oke. muncul di Desember untuk yang berlaku 1 Januari sampai Mei, itu Mhm. dia laporan keuangan Q2 tahun 2022. Oke. Jadi kita bisa baca, kayak misalkan yang kemarin yang saya temukan itu MDKA. MDKA Mhm. itu eh, musim depan, kita ngomongnya musim ya karena bola. Musim depan Oke. itu nggak masuk ke saham syariah. Kenapa? Pendapatan non halalnya naik di atas 10%. Hmm. Nah, kenapa? Kemarin dia menerima pendapatan dari klaim asuransi konvensional. Nah, itu dihitung sebagai pendapatan non halal. Oke. Hal-hal yang kayak gini kita bisa cek duluan nih. Jadi kalau Hmm. investasi kita bisa tahu, oh ternyata utangnya udah membengkak ya, berarti ini siap-siap nih kita keluarin dari Hmm. list investasi misalkan seperti itu. Nah tadi terkait Om Selen, yang masalah ternyata Om Selen ini investasinya syariah semua, ya itu tadi Hmm. uh, orangnya itu kan lebih cenderung nyari yang hutangnya kecil, bener nggak Om? Betul. Salah satunya ya, salah satu filter. Ini hutangnya kecil dulu. Kenapa? Karena Hmm. nanti kalau misalkan amit-amit nggak ada pemasukan, bangkrut, mereka masih punya atau bisa hidup dari cash-nya kan, atau dari Hmm. asetnya yang Betul. mungkin lah gitu kan. Kayak misalkan telco, daripada ngurusin satu tower, bangun tower satu tower bisa sampai 1 M, ya mending Mhm. dia sewa 10 sampai 50 juta per bulan gitu kan, dibanding dia harus ngebikin ngebuild. Nah makanya beberapa telco itu dijual. Nah kebetulan saya ada sekitar berapa tahun ya, 8 tahun lah di telco Om, jadi agak sedikit Oke. tahu tentang eh, apa perpindahan dari yang biasa Bagus. bangun sendiri build to suit, akhirnya dia sewakan gitu kan, dia jual tapi dia sewa lagi. Itu lucunya tuh itu. Jadi kalau di tower itu dia jual ke, Mhm. ke ke si misalkan Protelindo ya, Oke. TOWR gitu. Misalkan Excel jual jual towernya ke TOWR, tapi dia itu nggak mindah towernya, nggak mindah alatnya. Nah jatuhnya sewa. Jadi dia Oke, oke. relokasi gitu. Jadi cuma kepemilikannya aja tower berbeda gitu, karena Mhm. peraturan Kominfo yang baru kan 3 ya. Nah ini agak belok sedikit nih ke Oke. apa? Ini Ke bagus ini. Gak apa-apa. tuh, jadi utangnya itu kita yang harus cari dulu. Jadi biar kalaupun Hmm. itu ya si emiten masih bisa bayar lah gitu kan ya. Gitu. Oke, oke, oke. Wah, ini luar biasa dan pembahasannya makin menarik ya karena memang seperti yang saya bilang di awal ya, sangat sedikit masih nih Mas Adi nih yang Ya, bahas yang fokusnya di saham syariah dan ya syariah saham salah satunya yang saya tahu dari dulu udah lama juga nih ya syariah saham ya. Kayak waktu saya belajar saham ini udah ada kayak komunitasnya. Jadi saya teman-teman yang mau penasaran. belajar ya Siapa ini? teman-teman Ya, ya. teman-teman kalau mau belajar bisa follow IG-nya Syariah Sam sama tadi ada aplikasinya ya Mas Adi ya ada Ya, landing betul. page yang teman-teman bisa cek nanti di Instagram. Oke, Mas Adi kalau bicara tentang saham syariah mungkin aku mau tanya pengalamannya Mas Adi kali. Kalau aku kan ya mungkin oke lah kalau invest pas lagi kebetulan kan dapatnya mungkin sahamnya ya memang pas syariah. Tapi Ya, kalau trading kan karena akunnya reguler ya campur-campur lah ya kadang syariah kadang non syariah gitu karena ya. sepengalaman Mas Adi nih dari kacamata investasi dulu kira-kira kalau di compare dengan yang account atau saham-saham yang reguler kira-kira saham syariah ini masih bisa perform gak sih mungkin aku Ya, ambil contoh kayak misalnya nih tahun 2021 kan kita tahu bank-bank digital yang jelas non syariah itu kan pada terbang gitu. ya, Sedangkan betul. bank-bank syariah tahun 2021 kayak BRIS, BTPS gitu ya, itu kan mungkin underperform. Nah, kira-kira nih sepengalaman Mas Adi masih bisa fight fight gak sih untuk saham-saham syariah ini? Oke. Nah, ini tadi kebetulan sebelum live saya sempet ngintip nih ya, habis borong BBYB. Oh, sama satu lagi apa tadi ya? Oke. Oke. Ini mungkin memang bakalan ngebahas banking gitu ya. Nah, pertanyaan Oke. yang dasar lagi adalah kenapa kok nggak banyak orang yang bahas syariah? Karena Mhm. takut nggak dapet cuan gitu, nggak kebagian cuan gitu. Ini Oke, berpikir oke, oke. itu saham yang stabil, Mhm. saham yang stagnan, nggak kemana-mana gitu. Tapi kita bisa buktikan di tahun waktu BRIS mau merger.
BRI Oke. ya. Itu kan sempat diturunin ya dari 500 sampai 150, orang takut masa sih BRIS mau ke 50 kan isunya seperti itu. Kan 150 dikerek sampai 4.000, hampir 4.000 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, ini kan sebenarnya bukti bahwa saham syariah itu juga bisa perform. Nah, misalkan juga kalau ngomongin di konvensional itu BBCA, di syariah BTPS Om. Oke. Oke, BTPS oke. ya bisa dibilang di antara 4 ya, kita kan punya 4 bank syariah ya. Jadi Oke. BRIS, PNBS, BTPS sama BANK. Nah, kalau BANK ya teman-teman tahu lah itu bank digital Aladin ya, yang sampai Oke. 3 kali nggak salah ya, sampai berkali-kali ganti nama itu. Berkali-kali. Nah, ini kan di antara 4 bank ini memang yang performanya untuk investor atau untuk yang paling bagus itu kan di BTPS. Sempat BTPS waktu itu kita dapetin di 2.200 Om. Jadi waktu Oke. turun 2.200 kita sedikit bertanya gitu, ini ada apa gitu. Akhirnya setelah dicek secara teknikal, oh ternyata disupport, ya udah kita buy, terus akhirnya up sampai kalau nggak salah 3.500 apa ya. Nah ini kan bukti bahwa sebenarnya saham itu kan sama aja mau konvensional atau syariah, ya selama momentumnya dapat, ya masa sih 10% nggak dapat gitu kan. Tapi ya memang kalau dibandingin dengan bank digital yang waktu itu hype banget, ya mungkin beda jauh ya, karena orang itu lebih suka instannya gitu kan. Oh ngelihat banking kecil-kecil naik, ya udah FOMO ikut. Tapi kita bisa lihat berapa banyak saham atau investor yang nyangkut di atas gitu. Melihat sekarang seperti ini gitu kan. Apalagi Arto. Arto dari 17.000 atau 18.000 ya. Sampai turun 5.000 kan. Nah, Bank Syariah sendiri itu nggak ada yang sampai turun segitu kecuali BRIS kemarin ya. Karena BRIS itu bisa dibilang ketika ada isu merger, orang banyak yang beli nggak mau jual. Mereka beli, tapi setelah keluar valuasi, setelah keluar koreksi, akhirnya ketahuan nih, BRIS ternyata nggak lebih dari 2.000 misalkan. Akhirnya market kan mengapresiasi. Nah, akhirnya apresiasi ya udah turun gitu kan. Nah, yang FOMO kan yang ikut-ikut tinggi ini kan. Wah, udah tinggi 3.500 masih dikejar berharap naik ke 10.000 kayak Arto ya, yang nggak mungkin lah gitu. Jadi kalau dibilang performanya syariah sama enggak, itu justru waktu pandemik yang paling bertahan itu syariah Om. Di indeksnya ya. Di indeks ya, oke. Karena apa? Tadi masalah hutang gitu. Masalah hutang yang berbasis ribanya tadi atau berbasis bunganya itu bisa menahan krisis gitu. Karena kan kalau nggak ada pemasukan, bunganya gulung kan lebih gede. Berat gitu ya? kan. Betul. Orang nggak punya, kayak misalkan Sido lah, kita salah satu contohnya ya Sido yang utang banknya sedikit gitu kan. Justru pandemi kan orang lagi butuh tolak angin, akhirnya naik gitu kan. Tuh jadi apa ya, nggak semua saham syariah itu ya dibilang bergerak stagnan aja, nggak ada transaksi, nggak bisa ngasih cuan. Banyak kok juga saham-saham ya, saya mungkin bisa dibilang saham lapis 3 ya, syariah, tapi ternyata itu orang seneng di sana gitu. Kayak misalkan dulu ada, kalau nggak salah itu Yellow itu syariah. Terus kemudian ada saham yang baru-baru ini kan yang naiknya cukup lumayan drastis ya, banyak lah yang bisa dibilang saham lapis 3 tapi naik turunnya tuh kenceng gitu. Itu juga bisa. Atau misalkan apa yang terakhir ada SCMA, terus kemudian PLN juga APLN syariah nggak ya sekarang ya? Kalau dulu syariah, ntar saya cek dulu takut salah ntar. Itu. Oke. Aku mungkin sambil Mas Adi cek, saya mau info dulu. Teman-teman ini direkam ya, jadi nggak usah khawatir. Nanti setelah selesai akan saya post, dan balik lagi yang mau tanya silahkan ya teman-teman, silahkan list pertanyaan, nanti akan saya tanyakan gitu pertanyaannya ke Mas Adi. Dan yang mungkin juga buat teman-teman yang belum tahu, yang masih awam banget ya, kalau di syariah pakainya ISI ya Mas Adi ya, Indeks Saham Syariah Indonesia gitu. Jadi kalau kita kan biasa kan IHSG-nya, tapi kalau untuk syariah ya patokannya di ISI gitu. Nanti baru ada yang ISI 70 ya Mas ya, ya dipecah-pecah lagi ya gitu. Jadi sama lah teman-teman, JI 70
terus kemudian Oh ada ya, JI. Oke, oke. Jakarta Islamic Index yang 30 saham, terus Mhm. kemudian ada IDX MES BUMN yang 17 saham, dan yang terakhir Oke. IDX Syariah Growth yang 30 saham. Nah, itu. Oh, oke. Berarti itu indeks-indeksnya yang bisa kita pakai ya. Ya mungkin Ya, sama ya, kalau JI itu mungkin kayak IDX 80, JI 30 mungkin kayak IDX 30 ya. Cuman ini isinya saham syariah. ya betul. Oke. Oke Mas Adi, ini kalau Oke Mas Adi, ini kalau kita bicara terkait bank, ya kalau ngomong BTPS, saya pribadi juga sempat lirik dalam beberapa waktu terakhir. Ya mungkin saya nggak belum riset lebih jauh terkait dia punya fundamental, tapi ya dari sisi pergerakan harga juga mungkin kan dalam dalam beberapa bulan, dalam bulan inilah, dalam 2 bulan terakhir kan BTPS lumayan menarik. Nah, yang Ya, jadi pertanyaan aku, ini kan setelah fasenya beri selesai merger, dan ya seperti yang Mas Adi bilang, market udah menghitung-hitung dan mungkin dirasa 4.000 ketinggian, akhirnya fall off dari ya hampir 4.000 perlahan turun, sekarang mungkin di 1.400-an. Dan mungkin orang sekarang jadi bertanya-tanya nih, kira-kira Indonesia gitu ya, dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang besar banget, tentu kan potensinya sebenarnya besar. Nah, kira-kira nih potensi saham-saham atau perusahaan-perusahaan bank syariah ini ke depannya gimana nih? Menurut pandangan Mas Adi. mungkin kan kalau bank syariah ini, kalau kita bisa bilang lawannya bank konven kan agak susah ya. Bank konven itu kan udah dikenal masyarakat, terus Betul. kemudian udah banyak gitu. Tapi di sini yang menarik sebenarnya bukan BTPS-nya kalau saya lihat ya. Jadi Oke. lebih kepada penggeraknya BSI yang bakal jadi BUMN. Oh, oke. Oke. Jadi ini kan digadang-gadang sebagai bank BUMN nantinya, bank syariah BUMN. Nah, otomatis ketika sudah jadi masuk bank BUMN syariah pertama mungkin ya. Nah, ini justru bikin menarik. Kenapa? Ya paling nggak payroll, apalagi Pak Erick Thohir ya, Oh, oke. waktu Betul. beliau ini sangat konsen banget ke ekonomi syariah. Nah, apakah mungkin juga nanti lama-lama mungkin sekedar sekedar ngasih info aja ke teman-teman bahwa di Aceh itu kan pakainya korun ya, namanya maaf, korun atau apa ya, yang peraturan daerahnya Aceh. Dia mereka kan mengeluarkan semua bank konven dan hanya mengizinkan bank syariah untuk operasional di sana kan ya. Nah, itu sudah berdampak juga ke BPJS-nya. Jadi di BPJS Oke. tenaga kerja itu pengelolaannya sudah harus ada syariah. Jadi kalau bisa dibilang syariah ini tinggal nunggu waktunya aja sebenarnya. Semua akan syariah pada waktunya gitu. Ini Oke. ekonominya ya, bukan tentang muslim atau non muslim, Betul. tapi perekonomian syariah. Kenapa ya? Mungkin karena syariah ini, apalagi Indonesia pengen banget jadi pusat ekonomi syariah juga di dunia gitu kan. Nah, kita bisa lihat juga Perdana Menteri Inggris kemarin juga muslim juga kan, yang Betul. terpilih. Nah, Yang ini kan terbaru ya. nah ini juga mungkin menambah semangatnya. Nah, kalau potensinya sendiri untuk dipakai apa enggak, itu sebenarnya hanya tinggal nunggu waktu sih. Kayak misalkan BSI. Oke. BSI mungkin di awal-awal kelihatan nggak bisa apa-apa gitu kan. Aplikasi nggak ada. Tapi kita lihat sekarang deh. Nah, kita lihat sekarang. Nah, yang menarik lagi sebenarnya ada satu bank lagi, Jago Syariah sebenarnya. Oh, oke. Jago Syariah ini kalau nggak salah udah untung atau apa ya kemarin itu ya. Saya agak sedikit lupa beritanya, tapi ini terkait dengan Arto ya, dengan Arto. Mungkin Om Silent mungkin bisa ngulik nih Arto untuk porsi syariahnya itu seberapa gede gitu, karena Oke. kemarin ya ini Arto Bank Jago Syariah ini juga lumayan cukup kenceng gitu kan untuk dipakai gitu, karena kemudahan digital, terus kemudian akses gitu, itu selalu berbenah juga untuk si BSI gitu kan. Nah, kalau BTPS Bank BTPN Syariah ini dari sisi usernya mungkin orang jarang ada yang tahu ya, mungkin beda segmen nih, beda segmen, tapi BSI nyerangnya udah nyerang ke milenial, KPR udah syariah gitu kan, artinya ya tadi Om Silent, prospeknya masih cukup besar karena syariah ini kan literasinya masih kecil ya, jadi tinggal nunggu aja waktu syariah ini bakal jadi gede gitu.
Oke, berarti ini tinggal time frame aja lah ya. Bagi kita investor time frame ya, dan ya betul sih, saya setuju banget. Perlahan soon or later ya, perlahan pasti. Dan ya mungkin kalau terkait Arto, aku belum riset lebih jauh, tapi ya mungkin bisa jadi nanti Bank Jago Syariahnya di IPO kan tersendiri, itu kan bisa banget ya. Sebagai anak perusahaan itu bisa. Gitu. Oke, Mas Adi, ini ada pertanyaan nih dari Bu Harlina. Nah, kalau ada saham yang dulunya syariah, ya dia sebut sahamnya waktu itu WSBP. Dan kita tahu kan WSBP ini lagi nggak bisa dijual ya. Mungkin menjawab juga pertanyaannya karena lagi disuspend. Nah, tiba-tiba kalau ketika sudah disuspend dan berubah, tadi kan berapa bulan sekali ya Mas Adi untuk filtering dia 6. syariah atau enggak? 6 bulan ya? Ya. Oke, nah setelah 6 bulan ternyata dia changing dari syariah non syariah, itu kira-kira perlakuannya gimana tuh, Mas Adi? Nah, kalau untuk saham non suspend yang tidak disuspend, misalkan kita punya sahamnya itu di akun syariah, ketika itu dikeluarkan dari syariah kan, nah itu otomatis sahamnya akan dipindah ke akun reguler. Oke. Nah, Berarti sahamnya otomatis ya? betul, cuma bisa dijual. Nah, tapi yang jual itu kita sendiri, jadi bukan sekuritas, bukan orang lain nyuruh jual, tapi dari sistem akan langsung otomatis memindahkan. Nah, soal jual apa enggak itu terserah investor, kan itu hanya. Jadi sekuritas nggak punya hak untuk jualin saham yang keluar dari syariah, karena kan itu terkait hanya prinsip kan ya, kita mau nggak nih investasi di syariah atau enggak gitu kan. Nah, untuk kasus yang suspend, ya itu mau nggak mau ya otomatis nggak bisa diapa-apain, hanya dipindahkan aja biasanya ke saham non syariah, akun reguler kalau misalkan teman-teman belinya di akun syariah. Tapi kalau misalkan belinya di akun reguler ya nggak bakal dipindah, aja di situ gitu. Jadi sih Om. Oke, berarti perlakuannya kalau kita beli di akun syariah ya cuma dipindahin aja ya, sisanya ya terserah kita gitu. Oke, dan ya kebetulan WSBP masih disuspend ya Bu ya, jadi ya mau nggak mau harus tunggu suspendnya buka dulu. Oke, WSBP wajib sabar. Itu sih ya termasuk paling parah lah ya. Kita kalau udah tahu was kita grup yang sering riset laporan keuangan, udah dari dulu memang was kita suka bikin was-was ya Mas ya. Betul. Nah, ada satu hal menarik. Ketika saham itu keluar dari syariah, itu berarti ada suatu pertanda. Nah, sebenarnya saham yang dikeluarkan dari syariah itu sebenarnya warning. Misalkan dulu ada GIA ya, ada GIA. Itu di warning dulu sebelum disuspend. WSBP pun sebenarnya udah di warning dulu, cuma ya mungkin karena orang kan nggak ini kan ya, nggak ngeh, atau misalkan minus nggak mungkin suspend lah ya, mikirnya nggak mungkin suspend gitu. Jadi sebenarnya ketika saham itu dikeluarkan dari sisi syariah, itu reminder kita sebagai sisi fundamental. Sebagai investor bertanya, kenapa kok tiba-tiba dikeluarkan syariahnya gitu. Misalkan, hutangnya membengkak dari, saya nemu, mau keluar dari syariah itu BRMS kalau nggak salah. Ini jadi kalau nggak salah hampir 60%-an lebih Om. Di atas batas ya, yang 45 tadi ya berarti. Q2 ya. Karena kita kan ini Q2. Bukan. Ini Q3 atau udah ganti ya? Atau sebentar. Ada satu saham yang bakal keluar. Nanti coba kita bahas deh. Biasanya kita bahas di Instagram itu. Itu Om. Oke, berarti ya itu setuju sih sama seperti pembahasan Mas Adi di awal ya. Terutama mungkin bagi investor yang suka buka atau analisa laporan keuangan ya, sebenarnya secara nggak langsung ya saham syariah inline dengan Anda analisa gitu. Karena kan salah satu filteringnya ya dari sisi hutang. Jadi reminder kalau kayak tadi tiba-tiba cerita awalnya syariah tiba-tiba dikeluarin, berarti kan ada something. Ya mungkin ya salah satunya hutang membengkak, ya tentu akan jadi reminder lah ya untuk kita gitu. Mas Adi, mungkin agak nyerempet dikit nih ke bagian-bagian teknikal. Kalau tadi kan kita ya mostly bahasa masih seputar kacamata investasi. Ini di ujian mahasiswa. udah ujian wawancara dong ya.
Oke, nah Mas Adi, kalau di dunia teknikal kan ya paling seputarnya ya kalau kita kenal istilahnya bandarmologi nih. Nah, Mhm. kira-kira menurut pandangan syariah gitu ya, maksudnya teman-teman yang bergelut di bidang saham syariah, kira-kira bandarmologi ini boleh digunakan gak sih Oke, ilmunya atau gimana nih menurut pandangan dari Mas Adi nih? oke. Nah, ini pertanyaan yang sedikit mungkin harus hati-hati ngejawabnya ya, karena nanti Oke, salah ini. salah Jadi gini, tafsir ya. salah tafsir nanti takutnya. Jadi gini, kalau kita belajar tentang hukum etika, ya kan, di WPPE, kalau kita ambil Oke. ujian WPPE, itu kan ada di POJK nomor sekian lah, itu tentang larangan, kalau nggak salah pasal 90-an deh, 92 atau 91, itu kan ada pasal di mana uh, seseorang atau sekerumunan itu dilarang untuk melakukan penipuan atau pemalsuan harga lah, atau misalkan Oke. fake bid, fake offer gitu Mhm, kan. mhm. Itu kan ya sebenarnya sudah ada POJK-nya. Oke. Cuma namanya market kan kita tahu ya. Market Mhm. itu pasti dinamis dan nggak bisa bursa itu ngawasin sendirian. Yang bisa bursa lakukan adalah ngasih UMA dulu. Kalau ada yang aneh Oke. dengan suatu saham, itu UMA. Nah, kita ngomongin Oke. hukumnya dulu nih, kita ngomongin hukumnya Oke. dulu, belum ke transaksinya. Nah, biasanya pertama UMA. Kalau UMA masih ngeyel, kan disuspend 1 hari. Mhm. Kalau masih ngeyel lagi, disuspend 7 hari. Nah, kalau masih Oke. ngeyel lagi, biasanya langsung dapat notifikasi X. Nah, biasanya sahamnya nggak boleh naik lebih dari arah simetris, Mhm. tapi cuma mentok di kalau nggak salah 10% deh maksimal, nggak boleh bakal turun lebih dari 10%. Jadi biasanya naiknya boleh sampai 25 35, ini cuma sampai 10%. Nah, selanjutnya adalah bursa itu ternyata punya divisi untuk mengawasi itu. Nah, Oke. kebetulan itu saya pernah iseng melihat lowongan pekerjaan dan ternyata itu bursa lagi buka divisi yang untuk melihat transaksi ini palsu apa enggak, transaksi ini aneh. Oke. Bukan nama divisinya, itu ada sih waktu itu. Belum Oke, lama oke. lalu. Nah, artinya bursa itu nggak mendiamkan. Apalagi bursa yang sekarang ya, kalau saya lihat Mhm. aneh Lebih dikit ketat aja, lah ya. aku Mhm. ngaku suspend. Teman-teman bisa lihat banyak banget suspend di periode periode kepemimpinan yang bursa yang sekarang nih. Kalau teman-teman tahu, dikit-dikit naik banyak, berapa hari suspend gitu kan, dan lain-lain lah. Nah, notifikasi itu kan ngebantu juga sebenarnya, nandain gitu. Jadi ngasih tato, oh si emiten A seperti ini, emiten B Mhm. seperti ini. Hati-hati loh investor gitu. Nah, bursa cuma bisa membatasi sampai sebatas itu. Nah, terkait dengan kegiatan yang dilarang tadi, itu juga diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 80. Nah, di situ Oke. dijelaskan bahwa beberapa transaksi itu nggak boleh. Itu banyak banget. Nanti teman-teman bisa buka, dan nggak cuma muslim ya, teman-teman yang non Mhm. muslim boleh baca fatwa itu, karena itu bukan bukan kitab atau bukan apa, tapi memang Mhm. benar-benar tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah gitu. Misalkan pom indan itu nggak boleh, pom pom lah, pom pom itu nggak Oke. boleh, Oke. kan? Itu nggak boleh. Terus ngajak orang untuk membeli sesuatu, ya itu tadi ya. Terus kemudian ngasih bid palsu gitu kan, cuma buat gaya-gayaan, itu nggak boleh sebenarnya ya, tanda kutip, di syariah itu nggak boleh. Nah, cuma kan praktek ini ya siapa sih yang bisa ngawasin gitu kan? Investor Oke. banyak gitu kan. Kita sampai 9 juta investor, walaupun yang aktif cuma sekitar 100 ribuan. Nah, Mhm. terkait tadi apakah muslim boleh apa enggak menggunakan bandarmologi, sebenarnya kalau dari sisi analisa itu kan sah-sah aja ya, karena kan Mhm. semuanya tentang analisa pendekatan. Cuma mungkin bahasanya kalau bandarmologi kan memang terkenal waktu zaman CTA ya, karena Oke. CTS, sorry, CTS, grupnya Mhm. CTS. Grup Parga ya. Ya, betul. Itu kan yang membahasakan bandarmologi. Sebenarnya kan bandarmologi itu bahasa yang diciptakan oleh investor sendiri untuk Mhm. melakukan. Tapi kalau saya bilang, misalkan kita mau menganalisa seperti itu ya, transaksi A, transaksi B, pakai Broksum dan lain-lain.
Kalau di kami pernah kebetulan saya sendiri juga menggunakan itu, tapi bukan saya ngelihat bandarnya siapa, tapi siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. Nah, kita pakai bahasa teknikalnya. Kita kan ada tiga, akumulasi, partisipasi, distribusi. Benar, kayak ujian nih. Betul. Saya menggunakan bahasa itu yang lebih mungkin bahasanya lebih bukan bahwa mengindikasikan saham itu ada bandarnya loh, misalkan gitu ya. Nah, dari situ bisa dilakukan pendekatan dengan catatan bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan gini, kalau teman-teman belajarnya cuma berdasar kata orang, nggak mau riset sendiri, itu artinya teman-teman masih spekulasi. Kenapa? Teman-teman masih nggak yakin sama risetnya sendiri. Nah, kalau saya kebetulan memang dari awal dimasuk di bursa itu melihat pergerakan pasar. Lebih kayak apa sih saya tongkrongin running trade-nya, saya ini, dan yang kejadian adalah era sebelum Jiwasraya sama setelah Jiwasraya itu berbeda jauh, Om. Berbeda jauh. Jadi banyak banget. Kalau dulu ya semuanya itu stabil lah, bisa dibilang ya udahlah aman gitu kan, nggak ada yang kayak sekarang baru naik sebentar diguyur, baru naik 1% banyak yang guyur ya. Tadi mungkin banyak menganut bahwa cuan 1% itu udah untung, akhirnya ketika naik 1-2 tik main guyur copet gitu kan. Nah, soal syariah apa enggak yang harus dihindari adalah dalam menganalisanya itu spekulasi sebenarnya. Nah, spekulasi itu yang bisa jawab siapa? Nggak ada orang lain yang bisa jawab. Jadi yang bisa jawab adalah diri sendiri. Diri sendiri itu teman-teman habis analisa, ngerasa nggak itu spekulasi? Pasti dalam hati yang paling terdalamnya, wah ini bahasanya bahasa kolbu gitu. Itu pasti tersentillah bahwa, iya ya saya spekulasi nih gitu. Iya saya ikutan. Nah itu mending dihindari. Kenapa? Dibanding nanti teman-teman ya ibarat kata jadinya ya kalau berspekulasi kan artinya berjudi kan ya. Kalau spekulasi itu kan hanya judi gitu. Nah, tapi kalau benar-benar teman-teman tahu, kayak misalkan saya selalu mengajarkan ke teman-teman di komunitas yang di kelas-kelas kami, kelas teknikal maupun kelas transaksi analisis gitu, itu kalau mau menganalisa satu saham itu jangan dipukul rata. Atau misalkan mau belajar bandarmologi atau misalkan bahasanya ya itu jangan dipukul rata, semuanya itu sama, bahwa ketika broker A, broker B, broker C itu ada di posisi kiri, itu otomatis guyur. Oke. Itu akumulasi, belum tentu gitu. Dia harus riset selama berapa tahun ini, siapa aja sih broker-broker yang ada atau siapa yang selalu melakukan pembelian besar. Nah, itu yang selalu saya bilang ke teman-teman bahwa ketika kita belajar transaksi analisis itu harus riset, misalkan taruhlah cuma 5 saham, jangan sampai ini dipukul rata nih ilmu ini gitu, karena beda-beda gitu. Bisa jadi broker AK, BK yang terkenal broker asing itu di sisi A distribusi itu ternyata dia cuma scalping gitu. Jadi dia atas. Kalau dulu mungkin BK sama AK ini akumulasi. Kenapa? Biasanya yang sebelum Jiwasraya, era sebelum Jiwasraya ya, saya ngomongnya, sebelum kejadian Jiwasraya, itu broker-broker asing memang mengakumulasi karena produk-produk reksadananya dia harus mengembangkan itu, Om. Jadi, yang bandar sebenarnya, tapi lebih kepada mereka big institusi, big money, yang benar-benar bukan perorangan, tapi yang beli sahamnya dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, beda dengan yang sekarang. Kita bisa lihat misalkan saya ngamatin di Adaro ya. Adaro itu ada broker BK sama AK tuh. Gantian keluar masuk. Saya lihat BK selalu ngambil di bawah. Nanti ketika atas jual. Oh, saya baru ketemu ternyata broker-broker ini cuma swing pendek gitu lah ya. Mungkin karena nyari transaksi atau apa. Kalau dulu mungkin ada RE, ada BK, ada AK, itu udah pasti akumulasi gede gitu kan. Kalau sekarang enggak, agak sedikit beda. Nah, inilah yang tadi harus dilakukan riset, Om. Jadi nggak boleh kita pukul rata, terus akhirnya kita spekulasi. Itu mungkin ya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ini. Oke, ini lengkap sih. Jadi ya mungkin poin yang bisa kita ambil spekulannya ya, tindakan kita dalam menganalisis
apakah kayak tadi seperti Mas Adi bilang kita ikut-ikut orang, karena kan kadang kalau teman-teman baru belajar broker summary analysis, oh lihat MG akum langsung ikut tanpa kita perlu ngecek teknikalnya, Ya, even mungkin fundamentalnya, yaitu ya jelas udah spekulan, itu jelas salah. Jadi menghindari ya teman-teman harus analisa secara komprehensif ya itu. Oke, betul. Mas Adi, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari aku. Kalau kita bicara terkait aksi-aksi korporasi nih, ya kan mungkin kan ada underlying aset turunan ya seperti waran gitu Hmm, ya. Lalu ada right issue, lalu juga yang terbaru kita ada waran terstruktur yang ya. baru rilis dalam bulan-bulan ini. Nah, menurut pandangan kacamata syariah, underlying aset ini termasuk syariah gak sih yang kita bisa transaksikan? Ini saya Oke. penasaran juga deh. Nah, Oke, ini mungkin bisa menarik. jawab. Ini kan terkait tadi kita kembali ke teknikal, kita kembali ke analisa, terus fundamental. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa waran itu adalah hak yang didapat ketika ada aksi korporasi maupun Oke. right issue ya. Jadi R atau dapat waran gitu kan ya. Nah, biasanya ketika kita dapat, kita kembali kalau saya kembali ke fatwa nomor 66 DSN itu ada pengaturan tentang waran. Nah, waran itu apa? Waran itu sebenarnya adalah hak yang boleh ditebus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti silakan teman-teman baca ya. Nah, penafsiran saya sendiri, waktu itu kan sekuritas itu nggak bisa transaksi waran ya di akun syariah. Nah, kami menganggapnya itu waran itu nggak syariah. Oke. Nah, ternyata setelah kembali ke fatwa, itu waran itu syariah jika saham induk itu syariah. Oke. Induknya syariah, warannya itu otomatis ikut syariah. Nah, Oke, jadi oke, boleh, oke. boleh kalau misalkan dapat boleh dibeli atau boleh dialihkan haknya atau alias dijual. Maaf, bukan Dijual. dibeli, ditebus atau dialihkan haknya. Nah, pertanyaannya banyak yang menganggap bahwa waran itu meskipun syariah itu boleh dijual beli. Nah, kembali ke dasar spekulasi tadi, balik ke Oke. spekulasi. Pertanyaannya yang beli waran, bisa nggak kalian bilang bahwa waran itu yang waran syariah ya, atau misalkan jual waran itu berdasar apa? Kalau saham itu jelas underlyingnya ada saham gitu kan ya. Tapi kalau waran itu sebenarnya kupon kosong, Oke. kupon yang benar nggak? Bet- Beda dengan saham. Kalau saham kan memang ada kita diakui ya. Tapi kalau waran itu kita nggak diakui loh, selama kita belum nebusnya. Nah, berdasar itu dari tim syariah saham, kita menyimpulkan waktu itu bahwa trading di waran syariah itu nggak boleh. Oke. Trading di waran itu nggak boleh. Kenapa? Bolehnya hanya ditebus atau dijual. Jadi misalkan teman-teman beli saham A, dapat waran, nggak mau nebus, dijual, boleh. Oke. Oke. Tapi kalau beli, terus kemudian pengen trading, itu saya kembaliin sih ke teman-teman. Benar nggak beli itu buat buat investasi atau hanya untuk scalpingan atau spekulasi? Karena pertanyaannya, bisa nggak waran itu dianalisa pakai teknikal? Pertanyaannya dasar. Misalkan waran baru turun transaksi atau waran yang baru IPO nih. Nah, ini yang sering banget nih. Betul. Waran baru IPO, baru hari pertama. Siapa yang bisa menganalisa pakai teknikal? Orang catnya baru kebentuk, ya kan? Betul. Bisa pakai 1 menit. Yakin. Saya cuma bilang gitu kan. Kalau memang merasa teman-teman nggak spekulasi, silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa. Toh juga dampaknya itu bukan ke kita kan. Misalkan Om Silent mau transaksi waran, terus kemudian untung, ya kan dampaknya nggak ke saya kan. Saya mau ngelarang, saya nggak dapat apa-apa. Tapi dari sisi prinsip saya pribadi, saya nggak mau ibarat kata saya nggak mau berspekulasi dengan waran gitu. Itu untuk yang waran, sama right, sama. Sebenarnya cuma boleh ditebus ataupun dijual untuk mengalihkan haknya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah produk waran terstruktur. Ada yang tahu waran terstruktur itu apa? Nah, ketika tahu, akhirnya saya menyimpulkan bahwa waran terstruktur yang ada di Indonesia ini lebih mirip option. Kenapa? Kan
emiten, tapi oleh sekuritas. Jadi mungkin bahasanya tuh gampangnya sekuritas ngebuk nih 10.000 lot saham nih, terus kemudian dipecah, dia boleh dibeli recehan, dibagi 10. Bilangnya kan bisa beli separuh harga ya, seper 10 harga kan ya. Betul. Cuma pertanyaannya adalah, teman-teman baca lagi di prospektus untuk waran terstruktur. Kalau misalkan teman-teman belinya bahasanya tuh kalau nggak salah put and call ya, put and call kalau. Jadi kayak kalau saya nganggapnya kayak taruhan. Kalau misalkan saya beli put, saya pilih opsi put, terus kemudian harganya itu nggak sesuai dengan kriteria terakhir, itu hangus loh, meskipun selisih 1 poin. Itu ruginya 100%. Atau ditebus, kalau teman-teman mau tebus silahkan. Nah itu saya belum begitu ngerti banget tentang penembusan waran terstruktur. Nah terus kalau misalkan harganya sama, misalkan harga tebusnya harga putnya 400, ketika selesai 400 BEP nggak dapat untung. Nah tapi kalau misalkan harganya naik atau turun lagi ya, pokoknya yang satunya itu untung, tapi ya sesuai untungnya berapa persen, misalkan 10%. Jadi kalau saham minus 1% kita masih rugi, nggak apa-apa, floating loss. Tapi kalau di waran terstruktur minus 1% di harga BEP kita itu hilang 100%. Nah, apa itu sama produknya option yang kita nebak atas bawah gitu selama 1 menit aja, time frame-nya lebih panjang aja gitu kan. Betul. Itu sih Mas. Om. Jadi untuk waran terstruktur tuh kami masih menganggap bahwa itu bukan produk pasar modal, bukan produk syariah, maaf. Oke, karena memang masih baru banget dan ya saya pribadi juga belum benar-benar menguasai paham banget. Kalau waran kan ya mungkin udah dari dulu ya. Jadi ya mungkin karakteristiknya udah hatam dan ya mungkin tadi juga dapat jawaban berarti selagi induknya berarti ya. Induknya baik itu yang R atau warannya syariah dan kita mendapatkannya ya misalnya kita beli sahamnya terus dapat warannya atau kita beli sahamnya tiba-tiba dia rakisu mau nggak mau kan dapat hak, itu masih oke berarti ya selagi si induk sahamnya itu syariah. Oke, Mas Adi, ini ada titipan pertanyaan sebenarnya mungkin Mas Adi boleh jawab boleh enggak. Seperti biasa di setiap live teman-teman pada minta nih kira-kira dari narasumber ada watchlist gak yang tentunya disclaimer on ya, sekali lagi ya. Tentu harus analisa ulang, tapi mungkin dari entah itu dari Mas Adi pribadi atau mungkin dari tim Syariah Saham dalam ya kita bisa bilang dalam sepekan ini lagi nge-watch apa, baik itu untuk invest mungkin atau even untuk trading. Ya, kalau untuk invest biasanya kita sudah sempat sampaikan sih di feed-nya Instagram-nya kita. Ada beberapa saham yang lumayan cukup bisa diperhatikan. Nah, barusan tadi sore tadi kita juga live sama emiten PTRO, itu juga sedikit ada gambaran seperti apa PTRO, dan kita tahu juga akuisisi PTRO kan sekarang menguasai 89% ya. Jadi 89% saham PTRO dikuasai satu perusahaan. Jadi masyarakat cuma disisain 8, sekian lah itu. Nah, kalau misalkan beberapa saham sebenarnya udah rebound ya. Kalau kita ngelihatnya, kalau saya lebih condongnya ngelihat dari sisi teknikal Om. Jadi kemarin Inco Om. Inco 500 itu supportnya waktu ada kita live sama Admiral itu sempat kita bahas itu dan sekarang naik. Jadi kalau sekarang kita sebut ya udahlah false lah gitu kan, karena naik. Targetnya sih masih panjang ya, jadi teman-teman bisa cek dulu karena kalau lihat tadi kayaknya masih sedikit koreksi, jadi teman-teman bisa ikutin aja momentum teknikalnya, itu bisa diperhatikan karena kan ke depan ini kan motor listrik, mobil listrik udah pasti jalan lah, dan produksi baterai kalau saya lihat dari beberapa acara kemarin di waktu emiten talk di Stockbit itu juga beberapa emiten menyampaikan bahwa mereka udah mulai mendiversifikasi gitu. Jadi nggak cuma batu bara ya. Jadi mereka bakal main ke tembaga, terus main ke
nikel gitu kan, aluminium gitu. Nah, ini teman-teman kulik aja sebenarnya di beberapa saham-saham mining. Nah, cek aja saham mining yang mulai mendiversifikasi ke arah uh, mobil listrik atau baterai dan lain-lain. Nah, itu boleh diperhatikan tuh. Jadi kalau untuk dari sektor tambang atau energi, itu teman-teman dicek aja saham apa aja yang udah mulai nyerempet-nyerempet ke baterai. Nah, tinggal dicek ada histori apa gitu kan. Nah, terus kemudian kalau dari sisi momentum ya, teknikal, ini yang masih penasaran sebenarnya konstruksi ya. Ini kan udah bottom, ya bisa dibilang udah jatuh lah, udah jatuh. Tapi ya kita masih lihat pembangunan di mana-mana ya, terutama kereta cepat dan lain. Nah, kita sebenarnya tinggal nunggu momentum sih. Kalau sebagai investor ya tinggal nyari harga terendah, support resist ya. Kalau di support kita beli, kalau jebol support ya kita buang dulu, tunggu di supportnya kan gitu ya. Nah, kalau properti itu juga agak sedikit konstruksi menarik, properti ya tinggal nunggu aja cari yang support. Kalau saya senangnya kebetulan alirannya nunggu di bawah, mancing saya. Oke. Ini aliran buy on weakness ya. Betul. Karena kalau saya pribadi nilainya pasar Indonesia cuma ada satu arah, cuma bisa tinggal nunggu sell gitu kan. Jadi kalau buy-nya udah rendah, ya tinggal nunggu. Kalau jebol ya jual dulu. Kalau naik ya performanya lebih bagus gitu kan. Bisnis mana yang ruginya cuma 7% tapi bisa ngasih untung 35% peluangnya. Kan 1/5 kan. Betul. Jadi saya lebih ke aliran untuk nunggu di bawah gitu. Jadi antri aja gitu kan. Nah, terus kalau spill saham-saham yang mungkin jadi apa ya? Jadi masih mostnya cukup jauh ya kayak tadi nih. Kalau di sektornya konsumer itu ada beberapa juga yang boleh dicermati. Jadi sebenarnya filternya gampang, cari saham-saham yang lagi disupport, fundamentalnya bagus dan ada story-nya ke depan. Itu mungkin. Oke, karena balik lagi ya itu perlu research lebih jauh ya. Jadi apalagi kalau ngomong invest lebih panjang lah. Kalau mungkin teknikal kan ya 5 menit buka-buka selesai gitu. Tapi kalau invest tentu banyak banget pertimbangan yang harus dicek gitu. Dan ya tentu yang tadi udah disebutin disclaimer on ya teman-teman ya. Teman-teman cek ulang, disesuaikan trading plan-nya dengan gaya trading masing-masing gitu ya. Jadi jangan besok tiba-tiba ngechat tim Syariah Asam atau chat saya rugi nih misalnya dan sebagainya. Ya, nggak boleh seperti itu. Oke Mas Adi, saya rasa cukup dan teman-teman pertanyaannya juga udah semua. Jadi sekali lagi thank you untuk Mas Adi, tim Syariah Asam dan Mang Amsi ya. Nanti aku titip salam. Mungkin soon kita bisa collapse lagi dengan topik yang berbeda mungkin ya. Jadi thank you juga untuk teman-teman silent trader ataupun teman-teman Syariah Saham yang udah bantu ramaikan. Sukses terus untuk semua. Saya izin pamit. Bye bye. Thank you. Om Silent, terima kasih. Thank you.